Halo, kembali lagi kami di sini di acara Sobat Konservasi, di acara Bincang Hutan Tropis. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, Dr. Muhammad Ali Imron. Betul ya, Muhammad Ali Imron? Betul. Selamat siang, Mas Imron. Selamat siang. Beliau adalah Kepala Laboratorium Pengelolaan Satwa Liar Fakultas Kehutanan UGM, seorang peneliti pengembangan riset bioakustik. Ini bioakustik apa itu? Nanti kita tanya coba. Beliau adalah PhD dari salah satu universitas di Jerman, dari Dresden, TU, Technische Universität. Bener nggak bacanya? Iya. Dresden, Jerman Barat. Selamat siang Mas Imron. Selamat kita ketemu di acara Bincang Hutan Tropis. Ini topik lumayan seru. Ini mengenai bioakustik. Sebenarnya apa itu bioakustik, Mas? Mas Imron. Ya Pak Sam, terima kasih undangannya. Ini saya punya kesempatan bagus sekali untuk bisa bercerita di sini ya. Jadi bioakustik itu adalah suara-suara yang sebenarnya dihasilkan oleh organisme-organisme yang ada di alam ini. Jadi, baik itu suara dari binatang berupa vokalisasi, kalau burung ya burung bernyanyi lah itu. Atau kadang juga suara-suara yang akibat ada interaksi antara satu satwa ataupun dengan tanaman, nanti mengeluarkan suara-suara itu yang ada di skup bioakustik itu. Oke, baik. Ini bioakustik kemudian diramu dengan teknologi baru, artificial intelligence, kemudian juga digabungkan dengan web GIS, ini spatial analysis. Ini teknologi ini kita coba untuk kembangkan menjadi satu alat yang kita pakai untuk mengendalikan animal human conflict gitu ya. Terutama di dalam hal ini dengan gajah Sumatera gitu. Ada interaksi negatif gitu ya. Ini bahasa konflik itu kita ganti dengan interaksi negatif antara manusia dan gajah. Yang banyak sekali kerugian-kerugian yang kita dapatkan karena problem ini, permasalahan ini. Dan alat yang akan dikembangkan oleh teman kita Pak Imron ini, itu kita coba untuk bagaimana kita mengetahui secara dini kalau kemudian ada serangan atau kedatangan kelompok-kelompok gajah ke masyarakat ya gitu. Karena kalau selama ini kita tahu bahwa permasalahan konflik ini ya, interaksi negatif ini sudah menjadi sesuatu yang sangat laten, terutama di Sumatera. Karena gajah ini selain badannya besar dan hanya lewat perkebunan pun sudah menimbulkan kerusakan, sehingga banyak sekali kerugian yang sudah kita dapatkan karena permasalahan ini gitu ya. Kembali ke topik, Mas Imron. Bagaimana melihat interaksi negatif antara gajah dan manusia ini yang kemudian menimbulkan ide bahwa ini ada teknologi yang sebetulnya bisa kita pakai gitu. Ya. Oke, makasih Mas. Memang kalau bicara gajah ini memang sebenarnya kita secara kesejarahan kan sebenarnya kita sudah berinteraksi dengan gajah sejak lama sekali gitu ya. Candi Borobudur itu contohnya, itu banyak sekali relief itu menggambarkan gajah ada di situ dan sudah banyak berinteraksi. Saya lihat interaksinya relatif positif gitu ya. Dan kemudian ya selama beberapa tahun terakhir karena manusia itu banyak mengokupasi lokasi-lokasi di mana habitat gajah itu berada, itu kemudian menyebabkan interaksi yang awalnya
fine-fine saja, itu menjadi negatif. Karena kebutuhan di pembangunan yang harusnya pembangunan ekonomi ini pembangunan ekonomi yang harus membuka hutan sebagai habitat gajah ini, kemudian karena sifat gajah itu yang mobile dan sebagainya, akhirnya banyak menimbulkan interaksi itu ya. Sepakat. Jadi memang gajah itu kan memiliki karakter dia pergerakannya luas ya, ukuran tubuhnya besar, kemudian dia bergerak jauh dan juga mereka tidak mengenal batas-batas administrasi tentu saja. Ini lahan milik siapa itu nggak kenal, selama mereka di situ melihat ada pakan ya maka itu dianggap sebagai pakannya. Nah ini yang kemudian kami ya sebagai lembaga perguruan tinggi yang bergerak di riset, selain untuk konteks saintifik sebenarnya kami juga berharap bisa berkontribusi untuk upaya konservasi gajah. Dalam konteks ini ya kami melihat bahwa interaksi negatif itu bisa bersifat negatif tidak hanya kepada manusianya tapi juga sebenarnya kepada gajah, di mana gajah itu kemudian ya akhirnya nanti dia akan tersingkirkan, mungkin nanti ada banyak kasus juga ada kematian gajah atau masyarakat kehilangan lahan itu. Nah untuk bisa membantu mereka ini kita ya pengen menggunakan teknologi ya, kita pengen berkontribusi lah. Kami di kampus kan nggak bisa langsung ya, jadi pengennya ya berkontribusi tidak langsung tapi pada sesuatu yang sangat krusial, di mana kami melihat deteksi keberadaan gajah itu penting sekali untuk mengatakan bahwa ini potensi menjadi interaksi negatif. Jadi deteksi gajah itu ya jadi kunci untuk menjadi tahap awal untuk nanti penanganan interaksi negatif. Jauh sebelum dia membuat keonaran dalam tanda kutip, interaksi negatif tadi itu sudah diketahui dia kira-kira berada di mana, sehingga mungkin masyarakat yang kemungkinan bisa terkena dampaknya itu bisa siap-siap gitu ya, kira-kira begitu ya. Hanya mungkin pengembangan dari tadi itu bioakustik menjadi satu teknologi yang kemudian untuk membuat deteksi dini tadi itu yang sangat menarik buat kita untuk kita bincangkan itu, Mas. Nah ini memang bioakustik dan deteksi dini ini relatif baru bagi kita. Karena Karena meskipun dulu suara-suara satwa itu sudah ada kajian-kajian sebelumnya, tapi yang saat ini yang berkembang itu adalah bagaimana bisa memanfaatkan suara satwa itu menjadi alat deteksi. Dan kami percaya bahwa setiap spesies itu memiliki vokalisasi yang berbeda-beda. Termasuk gajah ini punya suara yang sangat khas. Dia punya suara, frekuensi suara yang sangat rendah, yang kita bahkan tidak bisa mendengarnya, tidak bisa mendengarnya, dan ini potensial untuk bisa deteksi. Nah, kami mengembangkan riset kurang lebih sudah 3 tahun yang lalu, dimulai dari waktu itu awalnya kami merekam suara gajah di kebun binatang awalnya, karena ya yang mudah-mudah dulu lah, gitu. Kita rekam di kebun binatang. Dari kebun binatang itu kita bisa mendeteksi bahwa sebenarnya gajah ini punya variasi suara apa saja, yang itu nanti potensial untuk kita pakai dengan kombinasi artificial intelligence untuk mendeteksi ini suara gajah dan ini bukan suara gajah. Jadi prinsipnya seperti itu. Dengan suara itu kita bisa mendeteksi apakah ini suara gajah atau bukan. Yang itu nanti jadi informasi yang sangat penting untuk tadi deteksi apakah ada gajah di sekitar itu atau tidak. Kira-kira itu Pak prinsipnya, Pak. Oke. Tapi mungkin agak mundur sedikit. Siap. Mengapa bioakustik gitu ya? Ini suara hewan yang kita pakai untuk mendeteksi keberadaan. Apakah teknik atau teknologi yang selama ini ada itu kurang efektif atau bagaimana? Sebenarnya pengembangan teknologi yang membantu upaya mitigasi interaksi negatif antara manusia dan gajah itu sudah
sangat advance dengan adanya pengembangan teknologi GPS Scholar. GPS Scholar itu memasang radio GPS transmitter ya, radio ada dua, radio sama GPS. Sama GPS Scholar itu dipasang di gajah. Tapi meskipun ini tadi sangat efektif untuk mendeteksi keberadaan gajah dalam kurun waktu tiap 2 jam, masalahnya adalah ketika yang dipasang GPS Scholar itu hanya individu tentu, hanya satu. Biasanya satu kelompok hanya dipilih satu, atau mungkin kalau kepentingan riset ya ada beberapa. Nah, ketika masang ini berisiko, Pak. Yeah. Jadi risikonya satu, gajahnya itu bisa jadi kita tidak tahu persis apakah bius itu cukup untuk membuat mereka. Harus ditembak bius dulu ya. Harus tembak bius, dan itu berarti tim yang besar ya. Yeah. Kemudian itu berisiko untuk gajahnya apabila overdosis, gajah bisa bablas, bisa mati, atau tadi kalau kurang nanti manusianya yang berisiko. Bisa malah berapa kejadian manusia diserang gajah karena yang setengah sadar, belum sepenuhnya pingsan gitu. Jadi kayak mabuk gitu. Itu yang saya kira itu yang kemudian kami coba terobos masalah ini dengan cara bisa nggak kita mendeteksi individual yang ada di situ. Jadi semua, jadi bukan hanya satu individu. Kalau tadi GPS itu kan pertama karena mahal ya. Betul, ya itu mahal. Yang kedua risikonya tinggi, dan mungkin karena GPS itu kan pakai baterai ya. Ya. Jadi lifetime-nya itu terbatas gitu ya. Itu salah satu GPS itu kalau di setting 2 jam sekali mengirim data itu ya kira-kira maksimum 2 tahun, Pak, bisa dipasang. 2 tahun gitu ya. Dan baru-baru ini terjadi juga bahwa sentralnya sana, GPS-nya itu down gitu ya, sistemnya down. Jadi ada effort, ada upaya itu harus di reset semua gitu. Dan untuk mereset itu kan harus nangkap lagi. Itu. Berisiko muncul lagi nih. Itu dia gitu ya. Dan alat ini bisa mengsubstitusi itu dengan mungkin jauh lebih murah gitu ya, Mas. Ya, kalau dari kegiatan yang kami lakukan, ini kan alat ini bisa kami proyeksikan itu bisa lebih affordable lah untuk terutama nanti kedepannya harapannya masyarakat yang di wilayah-wilayah berinteraksi dengan gajah itu bisa secara mandiri juga bisa membeli. Sementara kalau GPS Scholar tadi ya kalau nggak didukung oleh pendanaan yang besar nggak bisa untuk itu. Iya. Tapi kalau kami juga sebenarnya untuk tahap ini masih menyarankan kombinasi, Pak. Jadi nggak kemudian benar-benar dilepas tuh nggak. Tapi biar kita masih kita pakai ya. Masih pakai dulu, jangan dilepas dulu sambil kami memperbaiki sistem ini. Iya, karena sistem ini pasti baru ya, karena masih dikembangkan dan ini sepertinya pertama kali di dunia gitu. Sepanjang pengetahuan saya ya, saya belum pernah mendengar di tempat yang lain. Tapi untuk spesies lain mungkin iya. Tapi untuk yang gajah kemudian melibatkan bioakustik, melibatkan sistem informasi untuk deteksi dini, artificial intelligence, kami yang pertama. Kalau mau nanti dikoreksi kalau teman-teman misalnya ketemu ada yang lain ya kami dikoreksi biar kami nanti bisa merefer juga yang sudah ada itu. Iya. Paling tidak ini kita belum pernah ketemu sesuatu yang mirip kayak gini untuk kepentingan pengelolaan konflik gajah dengan manusia ini gitu ya. Betul. Iya, Mas ya. Nah, mungkin tolong ceritain juga seperti apa sih pola kerjanya tadi kalau cara kerjanya sistem kayak gitu ya. Tapi mungkin sistem ini yang akan kita kembangkan untuk mulai dari kita mengetahui itu ada di mana sih gitu ya. Gajah ini ada di mana, kemudian mungkin kedepannya bisa kita ketahui sedang apa dan sedang menuju kemana, sampai ke bagaimana mungkin otorita atau bahkan masyarakat gitu ya siap sedia untuk Oh ini ada gajah kayak gitu ya. Jadi memang gini prinsip kerjanya untuk teknologi yang kita kembangkan itu kan
ketika gajah itu melakukan vokalisasi, maka kita bisa mendeteksi keberadaannya. Nah, alat itu dipasang di tempat-tempat yang kalau saat ini kami memprioritaskan lokasi-lokasi yang sementara ini bisa punya akses untuk pengiriman data, ya, diakses internet lah ini, karena kami masih menggunakan teknologi internet untuk pengiriman datanya. Nah, ketika alat itu dipasang di satu tempat, kemudian kita juga punya sistem informasinya, maka kita akan tahu alat itu posisinya di mana. Jadi kalau kita punya 5 alat di lapangan, itu ada 3 alat yang mengirim data bahwa ketemu gajah, maka akan ketahuan juga lokasi mana yang ada gajahnya itu. Iya. Nah, kemudian informasi ini dikirim ke server melalui proses artificial intelligence tadi, dikirim ke server untuk kembali kemudian dikirimkan ke apps yang kita kembangkan. Aplikasi. Ya. Aplikasi itu cukup pakai teknologi seluler ya. Ya. Android, HP gitu ya, Android. Basisnya Android ya. Sekarang ini. Betul. Okay. Nah, dari data itu kan sebenarnya sekali lagi kontribusi kami itu memberi indikasi awal keberadaan gajah. Karena kami juga sadar ada risiko juga kesalahan deteksi, sehingga kami saat ini masih terus mengembangkan. Jadi sehingga ketika ada informasi ada gajah di situ, nanti masih diperlukan lagi verifikasi dari petugas. Nah, verifikasi dari petugas ini nanti yang fungsinya ini bisa kita pakai untuk mencatat respon kita terhadap keberadaan potensial konflik itu. Yeah. Apakah ada laporan itu kemudian didiamkan? Itu kan sebuah effort tersendiri ya untuk menyediakan itu. Nah, dari itu kemudian terverifikasi benar ini gajah, kemudian kita siapkan. Misalnya mau ke lapangan butuh apa? Butuh petasan, butuh ini ya, itu sistem informasi akan dimainkan di situ, Pak. Nanti hingga petugas ke lapangan itu sudah siap. Misalnya dibutuhkan masyarakat untuk membantu, ya mereka akan juga dilibatkan. Jadi sudah siap jauh-jauh hari atau paling tidak punya jarak, jarak yang cukup untuk menyiapkan segala tindakan. Apakah tindakan itu harus mengusir gajah atau bahkan mungkin bagi masyarakat untuk bersiap diri apapun yang harus dilakukan gitu ya, Mas Imran. Ya, betul, Pak. Jadi harus memang ini nanti kita masih tes ya kemampuan deteksinya. Kalau tadi jarak itu ya sebenarnya pada penelitian sebelumnya kami mampu menggunakan alat perekaman itu bisa deteksi sampai jarak 700 meter. Paling sejauh 700 meter. Nanti akan sangat tergantung topografinya itu, Pak. Nah, tadi harapannya 700 meter itu punya waktu untuk mempersiapkan alat, mungkin sampai menggunakan gajah misalnya kelompoknya terlalu besar gitu kan, gitu. Saya kira kita punya cukup waktu daripada kaget tiba-tiba datang gitu. Iya, untuk ke depan misalnya ini berandai-andai Mas Imran. Misalnya Waikambas gitu ya. Waikambas ini kan suatu daerah yang sering terjadi interaksi gajah dengan manusia kayak gitu. Itu kira-kira berapa alat atau berapa sistem yang kita perlu pasang gitu ya itu pinggir barat Taman Nasional Waikambas itu kan daerah yang paling sering terjadi konflik karena langsung berhubungan dengan kegiatan masyarakat gitu. Oke. Wah, ini pertanyaan berat ini. Karena saya juga belum tahu persis, tapi pada prinsipnya gini, kalau rencana pengembangan kami itu nanti satu alat itu kan kalau tadi base situationnya itu kan satu alat itu bisa mengcover jarak 700-an meter lah. Jadi berarti dia mengcover 700 ke kanan, 700 ke kiri gitu. Jadi prinsipnya akan seperti itu. Tapi itu juga tidak kemudian syaratnya harus 700 meter. Kalau bayangan saya nanti misalnya kita mampunya dipasang jarak 2 kilo juga nggak masalah. Karena untuk GPS Scholar itu kan juga sama. Pengirimannya 2 jam, tiba-tiba nanti 2 jam berikutnya sudah jalan 5 kilo bisa aja. Jadi jadi sebenarnya
jumlah itu nanti ya tentu saja akhirnya akan menyesuaikan kemampuan kita memproduksi atau punya sumber daya untuk membuat itu berapa, nanti disesuaikan aja. Tapi intinya bahwa itu akan baik kalau dipasang secara sistematik sehingga deteksi di tempat pertama kemudian bisa terdeteksi ke tempat kedua, itu bisa sebagai juga proksi untuk mendeteksi jarak kecepatan jalannya juga itu kan. Misalnya selisih setengah jam dari tempat pertama tempat kedua, itu berarti mungkin itu bisa menunjukkan jarak tempuh yang dia jalani gitu. Ya, sekarang ini ya ngambil contoh di Waikambas itu ya. Sekarang ini teman-teman di Waikambas itu memakai orang untuk jaga-jaga di situ gitu ya. Kira-kira sejauh mana alat ini bisa membackup itu gitu? Ya ini kalau kami kadang membayangkan kalau seperti itu seperti kita nanti akan mendisrupsi orang. Jadi sebenarnya deteksi ini ya harapannya menggantikan orang yang tadi harus berjaga-jaga, terutama kalau malam hari ya Pak ya. Kasihan lah malam-malam mereka nggak pulang ke rumah itu. Yang kemudian bukannya fully menggantikan, tapi mereka bisa dioptimalkan tidak hanya bukan untuk mendeteksi, tapi menyiapkan ini mitigasinya. Saya kira itu lebih efisien nantinya ya. Daripada misalnya semua orang berjaga terus habis itu pas saatnya melakukan mitigasi malah pada capek karena semalam lembur gitu kan. Saya kira nanti saling melengkapi lah kalau itu. Iya. Gitu. Ini teknologi yang dikembangkan ini masih dalam tahap awal Mas Imron gitu. Apa kira-kira hambatan, tantangan yang mungkin akan dihadapi teman-teman pengembang gitu ya. Teknisi-teknisi ini. Saya kira yang pertama kalau kami berharap ini ya teknologi yang kita kembangkan itu bermanfaat, berdampak. Nah ini yang kami yang masih cukup challenging buat kami ini kan. Kalau pertanyaan mendasarnya apa benar-benar berdampak, bisa bermanfaat atau tidak, sehingga kalau kami lihat dari perkembangan saat ini sebenarnya kami cukup optimis bahwa ini beberapa tahap lagi sudah benar-benar bisa fully dipakai. Cuma saat ini yang kami lihat kami belum cukup efisien menggunakan ruangnya. Misalnya alat yang kami kembangkan itu masih ukurannya cukup besar, kemudian baterainya juga besar. Kami ada kendala juga untuk saat ini masih perlu pengecekan agak rutin, terutama kaitannya dengan baterai. Dan saya kira nanti dengan teknologi energi pengembangan energi, penyimpanan energi itu ke depan itu bisa solve lah. Cuma kita belum ketemu ini dari mana saja. Dan ya kalau ke depannya kami berharap ini bisa dipakai untuk mendeteksi tidak hanya ada gajah tapi ada berapa gajah. Ini yang nanti saya kira challenge ke depan itu menggunakan teknologi AI sampai level individu. PR-nya adalah semakin banyak sampel yang bisa kita peroleh maka semakin bagus. Semakin akurat ya, akurasinya semakin tinggi gitu. Dalam riset nih Mas, di awal nih itu sejauh mana gitu, atau melibatkan masyarakat setempat nggak? Maksud saya sejauh mana mereka mengharapkan atau keberterimaan terhadap teknologi ini ke depan, termasuk juga mungkin otorita-otorita di lapangan gitu. Jadi di proyek ini kan kita juga berproses tidak hanya bermain dengan teknologi saja, tapi sebenarnya juga kami berproses dengan cara waktu kick off itu kita informasikan juga ke stakeholder utama yang terlibat dalam penanganan interaksi negatif ini. Nah, kalau bekerja langsung dengan masyarakat kita belum, Pak. Jadi kita memang saat ini masih benar-benar fokus untuk memastikan bahwa teknologi ini works. Tapi kedepannya saya kira dengan pengembangan apps dan juga sistem informasi itu kan harapannya masyarakat bisa aktif juga melaporkan itu. Kalau setahu saya di Bukit 30 itu sudah ada masyarakat peduli gajah,
yang itu kemudian nanti akan dilibatkan juga dalam konteks ini, dalam hal ini misalnya verifikasi atau mungkin nanti dalam proses penanganan gajahnya, itu saya kira nanti ke depan ke situ next stepnya Pak untuk kalau dari apps yang dikembangkan ini ke depannya ya Mas, sejauh mana masyarakat kalau HP ini ya karena basisnya Android gitu ya, ini hampir semua orang sekarang ini punya gadget gitu ya. Itu kan bisa memakai atau melibatkan masyarakat yang begitu banyak untuk mengumpulkan data yang mungkin bisa sangat besar ya, gitu. Nah itu juga concern kami kemarin Pak, dan juga concern dari tim di lapangan ya, karena somehow itu potensi mengkoleksi data yang banyak, tapi somehow juga akan overwhelm nanti. Misalnya ya noise itu. Noise, lokasi yang sama yang melaporkan 10 orang, nanti bisa tercatat itu ada 10 kasus. Nah ini yang kemudian kami membutuhkan verifikasi. Di sistem kami itu nanti kita kembangkan berdasarkan grid. Jadi bukan berapa jumlah laporan, tapi grid itu ada laporan harian gajah enggak, baik secara oleh masyarakat dengan sistem deteksi bioakustik atau mungkin tadi GPS Scholar itu, apakah kemudian ada data itu basisnya. Jadi tidak kemudian semakin banyak yang melaporkan berarti semakin banyak konflik, bukan, tapi ya dikonfirmasi dulu. Ini benar ada gajah di situ enggak? Jangan-jangan cuma laporan saja, tapi akurasinya enggak tepat gitu. Oke, baik. Mas, harapan ke depan ini kira-kira apa ini? Ini kan baru di awal ya, di awal kita mengembangkan ini, dan sobat konservasi kita tahu ini Yayasan Kehati bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada untuk mengembangkan sistem ini gitu ya, bioakustik untuk mendeteksi keberadaan gajah dalam rangka menanggulangi konflik gitu ya, menanggulangi interaksi negatif antara manusia dan gajah gitu. Tapi ini saya ingin menanyakan kepada Mas Imron sebagai ketua tim yang mengembangkan alat ini gitu. Ini baru di awal. Jadi kedepannya itu harapannya itu kira-kira apa Mas? Ya, saya kira kami kalau di kampus kan kami punya mandat 3 hal ya. Satu, konteksnya ada pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Nah, dalam konteks ini kami ingin mendorong untuk konteks riset dan juga pengabdian pada masyarakat, meskipun nanti kembali ke pendidikan. Nah, kalau kami ya ini akan jadi motor pengembangan sains and teknologi untuk kepentingan kami di situ. Tapi kami juga melihat bahwa ini potensial aplikasinya di lapangan. Sehingga kami sangat berharap nanti kita bisa dapat mitra yang bisa mengembangkan ini untuk bisa diaplikasikan di masyarakat. Artinya harapan kami, sistem kami termasuk juga teknologi bioakustik itu bisa diproduksi dengan harga yang murah sehingga mudah diadopsi di masyarakat. Tentu saja harapannya nanti ini interaksi yang negatif ini nanti bisa pertama, kalau bayangan kami masyarakat lebih aware bahwa mereka hidup berdampingan dengan gajah, lebih siap gitu ya menghadapi apapun yang dilakukan oleh gajah. Betul. Toleransi Pak. Nanti lebih toleran lah. Nanti ultimate goalnya itu ya udah itu tetangga saya gitu. Tapi asal nggak ganggu gitu kan. Harapan saya sih bisa hidup berdampingan antara manusia dan gajah, dan itu adalah satu tujuan yang utama dari pengelolaan gajah ini, karena sampai saat ini konflik atau hubungan negatif antara manusia dan gajah ini masih relatif ya, cukup tinggi intensitasnya terutama di Sumatera, dan alat ini merupakan satu alat yang cukup baik untuk kita bisa kembangkan untuk mendeteksi tadi gitu ya, keberadaan gajah,
sehingga konflik ini akan sangat diminimalisir gitu ya. Gitu ya Mas Imron ya. Betul. Saya kira mungkin sampai di sini dulu Sobat Konservasi pertemuan kita dengan Mas Imron. Terima kasih banyak Mas Imron. Ada hal lain atau ucapan akhir dari pertemuan ini, silakan. Ya, saya mewakili teman-teman dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dari TFCA Sumatera dan Yayasan Gati untuk kita bekerja sama mengembangkan sistem informasi berbasis WebGIS dan bioakustik ini, karena kami sangat berharap keberadaan universitas itu salah satunya dampaknya ya, dampak yang kami harapkan bisa memberi dampak yang baik bagi upaya konservasi gajah di Pulau Sumatera. Saya kira itu yang ingin kami sampaikan, dan mohon doa restunya, moga-moga kami juga bisa mengembangkan lebih lanjut sehingga benar-benar bisa bermanfaat bagi masyarakat dan juga bagi alam. Terima kasih. Terima kasih Mas Imron atas insight-nya ya, dan pembelajaran bagi kita semua Sobat Konservasi. Akhir dari perbincangan kita, saya kira terima kasih banyak kepada teman-teman Universitas Gadjah Mada. Ini adalah satu karya anak bangsa yang kalau bisa kita pertahankan, ini menjadi yang pertama di dunia. Mudah-mudahan ini bisa menolong, bisa membantu kita di dalam pengelolaan gajah Sumatera di habitatnya. Sobat Konservasi, sekian dulu, salam konservasi.